wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi alaihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, marilah kita tetap bersemangat dalam menerima pelajaran di semester 2 ini, agar kita bisa terlepas dari berbagai macam permasalahan di berbagai macam kehidupan, khususnya adalah kaitannya kita dalam mengisi perjuangan kemerdekaan yang telah diberikan oleh para pejuang pada zaman dahulu. Oleh karena itu, dalam bab ini tema yang kita sajikan yaitu adalah semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Kita sudah mengetahui bersama, sebagai bangsa yang merdeka, yang telah kita rasakan sampai saat ini, tidak terlepas dari perjuangan-perjuangan para pendiri negara pada zaman dahulu. Hal itu sebagaimana yang telah diberikan kaitannya dalam hal ini, yaitu kebangkitan nasional, sebagaimana yang telah dirintis oleh pejuang kebangkitan nasional dalam hal ini adalah Budi Utomo. Pada poin pertama pada bab ini, yaitu masalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan perkembangan teknologi pelayaran di abad ke-15 menyebabkan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Hal ini terutama sekali adalah akibat adanya perang salib, akibat adanya yaitu perang salib antara Nasrani dan Islam, yang mana dengan adanya perang itu menyebabkan pasar dunia, pasar rempah-rempah dunia, utamanya adalah Konstantinopel, tertutup untuk bangsa Eropa. Tertutup untuk bangsa Eropa. Dengan adanya tertutupnya Konstantinopel oleh bangsa Eropa, menyebabkan orang-orang Eropa, negara-negara Eropa mencari sumber-sumber baru, utamanya dalam hal perekonomian, ke negara-negara, khususnya adalah negara di kawasan Asia Tenggara, wabil khusus yaitu di negara Indonesia. Karena rempah-rempah Indonesia sejak itu sudah dikenal oleh bangsa Eropa, khususnya adalah di pasar dunia.
Dengan adanya ekspedisi bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, ini menyebabkan sumber-sumber baru, menyebabkan sumber-sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia dibawa ke Eropa, kemudian karena dalam pembelian tersebut bangsa Eropa adalah dengan menggunakan sistem monopoli, maka menyebabkan bangsa Indonesia sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Utamanya sekali yaitu awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia mulai sejak tahun 1602, yaitu sejak didirikannya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang didirikan oleh bangsa Belanda, menyebabkan semua rempah-rempah, semua hasil pertanian, perindustrian yang ada di Indonesia, hasilnya diperuntukkan bangsa Belanda. Memuncaknya lagi yaitu bangsa Indonesia makin menderita ketika Firman Daendels, yaitu tahun 1808 sampai 1811 memegang tampuk kepemimpinan, yang mana Firman Daendels ingin mewujudkan sebuah impiannya dengan cara membuat jalan mulai Anyer sampai Panarukan, sampai sekarang masih terkenal namanya Jalan Daendels, dari Anyer sampai Panarukan, yang semuanya itu adalah diperuntukkan untuk kepentingan militer Belanda. Bangsa Indonesia disuruh untuk kerja rodi, disuruh untuk bekerja dengan keras. Semuanya adalah untuk kepentingan militer Belanda. Ini semenjak Daendels menguasai Indonesia. Lebih keras lagi yaitu lebih menderita lagi semenjak bangsa Belanda menerapkan sistem tanam paksa Kulturstelsel, yaitu menerapkan Kulturstelsel atau tanam paksa. Memang pada awalnya undang-undang Kulturstelsel yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, pada awalnya memang
juga memperhatikan kepentingan atau ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, juga mementingkan, memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Tetapi pada akhirnya dalam pelaksanaan kultur stelsel yang sebenarnya maka undang-undang kultur stelsel dirubah oleh pemerintah Belanda yang mengakibatkan hampir semua hasil-hasil tanam paksa semua diadakan sebuah pengawasan yang ketat, sehingga hasil-hasil kultur stelsel itu diperuntukkan hanya untuk pemerintah Belanda. Oleh karena itu, dengan adanya hal-hal yang demikian itu, pelaksanaan kultur stelsel yang tidak memperhatikan, tidak memperdulikan kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia, maka kondisi masyarakat Indonesia ketika itu semakin menderita, semakin tertekan, semakin miskin, dan lain sebagainya. Ini apa itu? Setelah dilaksanakan kultur stelsel yang tidak memihak, yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia. Kemudian penderitaan bangsa Indonesia sudah barang tentu semakin hari semakin parah. Tidak hanya kok berada di perkotaan, hampir di semua daerah, ya, hampir di semua daerah penderitaan sangat merajalela. Oleh karena itu, muncullah perjuangan untuk melawan penjajah yang ketika itu banyak sekali dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh kaum bangsawan. Wajar saja kalau kaum ulama ini sangat mempelopori di bidang kemerdekaan, ya, mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia. Contoh saja Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Tengku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan Diponegoro dari Jawa Tengah. Ini termasuk tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bangsawan yang memimpin perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Tetapi perjuangan para ulama, perjuangan para tokoh-tokoh pendiri, para tokoh-tokoh Indonesia tersebut belum membuahkan hasil. Dikarenakan apa? Karena ketika itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sifatnya masih berupa kedaerahan, masih kelompok-kelompok, belum ada sistem persatuan dan kesatuan antar ulama di seluruh Indonesia. Jadi perjuangan mereka untuk mengusir penjajah, perjuangan mereka untuk menciptakan sebuah kemerdekaan itu sifatnya masih kedaerahan,
sifatnya masih tradisional. Oleh karena itu wajar kalau ada pepatah yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini apa itu? Termasuk dasar semboyan di dalam mencapai sebuah perjuangan, mencapai sebuah keberhasilan kemerdekaan Indonesia. Karena apa tadi saya katakan, dalam perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan ini tadi saya katakan masih bersifat kedaerahan. Tadi sudah saya katakan, akibat adanya kultur sel-sel, akibat adanya kultur sel-sel yang ditanamkan, yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda, ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa hampir di seluruh Indonesia. Ya. Ini kemudian penderitaan yang semakin merajalela, maka menyadarkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Jadi dulu itu ada orang-orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Mereka itu merasa kasihan terhadap bangsa Indonesia yang dijajah oleh pemerintah Belanda. Di antaranya adalah Baron van Houvel, Edward Douwsdekker, dan Mr. van de Venter yang kita kenal dengan sebutan Multatuli. Dari simpatisan bangsa Belanda tersebut, simpatisan bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia itu, maka mereka Multatuli mengarang sebuah buku dengan judul buku Maghaflar, yang mana isi daripada buku Maghaflar itu mengecam terhadap pemerintah Belanda yang melakukan kesewenang-wenangan, utamanya adalah umumnya adalah bangsa Indonesia, khususnya adalah penderitaan yaitu rakyat di Lebak, Banten. Ini apa itu? Dimulai adanya kecaman dari Multatuli dalam buku Maghaflar, mengecam bangsa Belanda melakukan kesewenang-wenangan terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu kemudian mereka mengusulkan kepada pihak Belanda agar di Indonesia yaitu membuat suatu program, yaitu membuat program ide baru dengan nama politik balas budi, yang mana dalam hal itu program politik balas budi tersebut memuat 3 program. Yang pertama, edukasi artinya sebuah pendidikan. Kemudian transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian irigasi, yaitu pengairan, khususnya adalah pengairan di lahan-lahan pertanian,
khususnya adalah untuk bangsa Indonesia. Ternyata dengan adanya politik balas budi itu, pelaksanaannya ternyata politik balas budi itu tidak kok untuk bangsa Indonesia, tidak kok untuk bangsa Indonesia, melainkan juga yang sangat diperhatikan adalah untuk kepentingan bangsa Belanda. Contohnya saja irigasi. Irigasi tidak diperuntukkan untuk pertanian, persawahan milik rakyat bangsa Indonesia. Tidak. Melainkan ketika itu irigasi diperuntukkan untuk pertanian dan perkebunan milik bangsa Belanda. Ya, ini pelaksanaan politik balas budi. Kemudian edukasi. Ternyata di dalam masalah edukasi, maka rakyat Indonesia ada pembatasan pelaksanaan pendidikan. Hanya kaum konglomerat saja yang bisa mengenyam pendidikan. Kaum rakyat jelata ketika itu tidak bisa mengenyam pendidikan. Tidak bisa mengenyam pendidikan. Untung saja ada tokoh dalam hal ini adalah Budi Utomo yang mengenyam pendidikan bangsa Indonesia. Mulai saat itulah bangsa Indonesia mulai bangkit yang diawali oleh yaitu pergerakan Budi Utomo dengan inspirasi pidato Budi Utomo yang menyatakan bahwa diantaranya demikian, nasib bangsa Indonesia, ini kutipan, nasib bangsa Indonesia kelak akan ada di tangan para pemuda, ada di tangan para pemuda bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia itu ada di tangan para pemuda bangsa Indonesia. Dari situlah mulailah tergugah bangsa Indonesia untuk memikirkan makna, untuk memikirkan apa yang telah diberikan melalui pidato Budi Utomo. Maka pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Budi Utomo mendirikan sebuah organisasi dengan nama Organisasi Budi Utomo. Dengan nama Organisasi Budi Utomo. Ya, ini apa itu? Merupakan inspirasi, mulai terinspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Tadi didirikan oleh Dr. Sutomo tanggal 20 Mei 1908. Memang pendirian Budi Utomo, organisasi Budi Utomo itu tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa,
menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda, menurutnya adalah salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan. Rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Ini wawasan yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi rakyat harus diberi kesempatan untuk mengenyam sebuah pendidikan. Rakyat harus diberi kesempatan untuk mengenyam sebuah pengajaran dengan tujuan agar mereka sadar keberadaan bangsa Indonesia ketika itu. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya banyaknya bangsa Indonesia yang turut mengenyam pendidikan, maka mulailah bangsa Indonesia sadar untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tadi sudah saya katakan bahwa perjuangan kemerdekaan ketika itu masih bersifat kedaerahan. Antara satu daerah dengan daerah lain masih mereka berjuang mengatasnamakan dirinya masing-masing, daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya kebangkitan nasional, kesadaran nasional itu, kesadaran itu muncullah berbagai perjuangan yang ada di Indonesia yang tidak lagi mengatasnamakan daerahnya, melainkan mereka semua mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kita ingat sebelum munculnya Sumpah Pemuda, muncul ada Jong Java. Jong Java artinya adalah kelompok pemuda Jawa. Ada kelompok Jong Islamet Monbon, kelompok pemuda Islam. Ada Jong Minahasa, kelompok pemuda Minahasa. Ada juga Jong Sumatera Nenbon, kelompok pemuda Sumatera. Mereka pemuda ketika itu berjuang atas nama daerahnya masing-masing. Atas nama daerahnya masing-masing. Dengan demikian, karena Belanda ketika itu banyak menggunakan politik divide et impera, politik adu domba antara satu dengan yang lain, maka dengan adanya sifat-sifat kedaerahan tersebut memudahkan bangsa Belanda untuk memecah belah antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, memecah belah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, setelah tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu para pemuda sepakat semua yang ada, pemuda-pemuda yang sifatnya masih kedaerahan
semuanya dihapus, dilebur menjadi pemuda Indonesia, yaitu setelah munculnya Sumpah Pemuda. Jadi semua organisasi yang awalnya bersifat kedaerahan, setelah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, mereka tidak berjuang atas nama daerahnya masing-masing, melainkan mereka berjuang atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu wajarlah setelah muncul Sumpah Pemuda tahun 1928, tidak jeda jauh, tidak ada perbedaan masa yang jauh. 1928 sampai tahun 1945 ini merupakan suatu jarak yang tidak jauh. Indonesia mencapai sebuah kemerdekaan dengan titik kulminasi, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Indonesia merdeka. Kalian bisa bayangkan, Indonesia dijajah itu sudah 3,5 abad. 3,5 abad lamanya, 350 tahun. Saya yakin mulai Sultan Ternate, Sultan Nuku dan lain sebagainya, ternyata mereka ketika datangnya penjajahan Belanda, mereka juga sudah berusaha untuk melepaskan diri dengan pemerintahan Belanda. Tapi toh nyatanya dalam waktu yang sekian lamanya, 3,5 abad, Indonesia belum mencapai sebuah kemerdekaan. Itu akibat perjuangan yang mandiri, perjuangan yang bersifat golongan, perjuangan yang bersifat kedaerahan. Oleh karena itu tadi saya katakan, mencapai puncak kebangkitannya yaitu perjuangan bangsa Indonesia diawali dengan adanya Sumpah Pemuda. Ya, diawali dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia bersemangat, bersatu, berjuang untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Ternyata dalam waktu yang singkat, sampai tahun 1945, bangsa Indonesia mampu mewujudkan impiannya. Dalam hal ini adalah sebuah kemerdekaan. Merdeka berarti terlepas dari semua belenggu penjajahan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, membangkitkan anak-anak kita semua, untuk belajar, untuk mengisi masa depan. Berarti kalian belajar, itu sama halnya kalian mengisi kemerdekaan di hari ini dan yang akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.